Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim, amma ba'du. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat sehat serta bisa berkumpul kembali bersama keluarga di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat serta salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang istiqomah di jalannya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Dan semoga juga kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabarnya anak saleh dan salihah? Semoga kalian semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan masih semangat berpuasa. Amin. Bu Guru akan melanjutkan kisah sirah nabawiyah yang telah dipaparkan oleh Bu Guru dan Pak Guru sebelumnya. Semenjak sering mengalami mimpi yang nyata, Muhammad SAW menjadi sering menyendiri. Rasulullah mengasihkan diri di Gua Hiro. Khadijah selalu menyiapkan perbekalan beliau berupa roti gandum dan air minum. Rasulullah mengasingkan diri untuk membersihkan dirinya dari kezaliman, iri hati, dengki, dan dendam. Dia membawa ruhnya ke tempat yang menjauhi berhala-berhala Mekah yang membawa pada kesesatan. Dia menjauhi hiruk-pikuk Mekah yang diwarnai ketidakadilan, kehidupan sosial masyarakat yang rusak, penindasan pembesar Quraisy terhadap rakyat kecil, dan penipuan orang cerdik di kalangan masyarakat biasa. Selain itu, sunyinya Gua Hiro sangat tepat bagi beliau untuk merenung. Jika pulang dari mengasingkan diri, beliau turun dari Gua Hiro, kemudian menuju Ka'bah, kemudian beliau melakukan tawaf. Setelah itu baru pulang ke rumahnya menemui Khadijah. Ketika Muhammad SAW tertidur di Gua Hiro, dia dikejutkan dengan kehadiran malaikat Jibril yang membawa kitab yang dilipat dengan sehelai kain sutra. Jibril membuka kitab lalu berkata, "Bacalah." Muhammad berkata, "Aku tidak bisa membaca." Tubuhnya pun gemetar. Jibril mendekat Muhammad dengan kuat agar tubuh Muhammad tidak menggigil. Lalu dia melepaskan pelukannya sampai Muhammad pulih. "Bacalah." Jibril mengulangi perintahnya. "Aku tidak bisa membaca." Tubuh Muhammad pun kembali lemas, bercucuran keringat, dan bergetar hebat. Jibril memeluk Muhammad sampai dia pulih. Untuk ketiga kalinya Jibril berkata, "Bacalah." Muhammad pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril pun memeluk dan menyelimuti Muhammad kembali. Setelah Muhammad pulih, Jibril melepas pelukannya. Dia kemudian membacakan surah Al-Alaq ayat 1-5. Tubuh Muhammad gemetar mendengar bacaan Jibril. Muhammad menyimak sebaik mungkin dan mengingatnya dengan susah payah. Jibril meninggalkan Muhammad. Ia segera pulang menemui Khadijah dan menceritakan pengalaman yang menakjubkan yang baru saja dialaminya. Pada saat inilah peran Khadijah sebagai istri sangat besar dalam hal mempercayai kenabian Muhammad. Khadijah membawa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menemui Warakah bin Naufal, sepupu Khadijah yang sudah tua dan tunanetra. Sebelum masuk Islam, Warakah adalah penganut Nasrani. Dia terampil menulis dalam bahasa Ibrani. Bahkan dia menulis beberapa isi Injil dalam bahasa Ibrani. Khadijah memintanya untuk mendengarkan cerita yang dialami Muhammad. Warakah mendengarkan dengan cermat. "Kudus, kudus, jika apa yang kau katakan itu benar. Sungguh, yang datang kepadamu adalah An-Namus Al-Akbar atau Jibril. Dia sama seperti yang datang kepada Nabi Musa. Andai saja aku masih bugar dan muda. Andai saja aku masih hidup ketika kau diusir kaum nanti," ungkap Warakah setelah mendengar penuturan Muhammad. "Benarkah mereka akan mengusirku?" tanya Rasul keheranan. "Ya,
Tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan mereka akan dimusuhi. Jika aku masih hidup saat itu, aku pasti membantumu sekuat tenaga. Namun sayang, tak lama setelah pertemuan tersebut, Warakoh meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup lama tidak menerima wahyu semenjak mendapatkan wahyu di Gua Hira. Terputusnya wahyu membuat Rasulullah merasa sedih dan gelisah. Beliau merasakan kerinduan dan berharap wahyu turun lagi. Dalam keadaan sedih, bayangan malaikat Jibril sering menghampiri Rasulullah. Bayangan Jibril berkali-kali muncul meyakinkan Muhammad bahwa beliau adalah benar-benar seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, hati Rasulullah menjadi tenang dan lapang. Terputusnya wahyu membuat Nabi Muhammad SAW merindukan sekaligus bersemangat untuk menerima wahyu berikutnya. Rasulullah berada di Gua Hira selama sebulan. Namun Jibril tidak menampakkan diri. Akhirnya Rasulullah pulang. Saat berada di suatu lembah, dia mendengar suara memanggilnya. Lalu mencoba mencari sumber suara ke segala arah. Tapi dia tak menemukan siapapun. Saat beliau memandang ke langit, muncullah Jibril dalam rupa aslinya berada di atas kursi di antara langit dan bumi. Rasulullah terkejut sekaligus merasa takut. Rasul mendekatinya, namun tiba-tiba dia terjerembab ke tanah. Lalu dia sudah pulang menemui Khadijah. Selimuti aku, tetesi aku dengan air dingin, ucap Rasulullah. Khadijah segera melakukan permintaan suaminya tanpa banyak bertanya. Kemudian turunlah wahyu surat Al-Mudaththir ayat 1-4 yang artinya, "Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah." Selanjutnya turun juga ayat yang berisi perintah untuk berdakwah, yaitu Surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Selanjutnya, wahyu pun turun secara berangsur-angsur. Rasulullah SAW manusia biasa. Ia juga sering merasa gundah, takut, gelisah, dan khawatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Salah satu tujuannya untuk kembali menghadirkan rasa tenang, percaya diri, dan optimis dalam diri Nabi. Sebagai pengikutnya, seorang muslim pun dapat membaca Al-Quran untuk kembali mendapatkan rasa percaya diri, optimis, dan semangat dalam menjalani kehidupan. Al-Quran dapat menjadi obat hati bagi seseorang yang sedang galau. Demikian yang dapat guru sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.